Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas E yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Marta sebagai moderator, dan yang kedua Windy Purnama, dan yang ketiga Najma Rahim. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai empati. Dan topik yang akan kita bahas yaitu apa itu empati, jenis-jenis empati, mengapa empati itu penting, dan bagaimana membangun dan mengembangkan sikap empati serta manfaat empati dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Najma Rahim sebagai pemateri pertama untuk membahas mengenai apa itu empati. Dengan ini saya persilahkan. Baik, empati. Apa itu empati? Empati adalah tindakan memahami dan menyadari perasaan dan emosi orang lain. Sederhananya, empati adalah kemampuan untuk masuk ke posisi orang lain, dan merasakan serta memahami kebutuhan mereka. Baik, kita masuk ke jenis-jenis empati. Ada 3 jenis empati. Yang pertama itu empati kognitif. Empati kognitif merupakan kemampuan untuk memahami perasaan dan pemikiran orang lain. Yang kedua itu empati emosional atau empati efektif. Empati emosional merupakan kemampuan untuk membagikan perasaan orang lain. Dan yang ketiga itu empati welas asih. Empati welas asih merupakan perasaan yang lebih dari sekadar memahami orang lain dan berbagi perasaan mereka. Terima kasih. Menumbuhkan dan memperkuat rasa empati memang tidak bisa dilakukan secara instan. Namun, penting untuk menumbuhkan rasa empati yang bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti dengan menolong teman yang kesusahan atau peka terhadap lingkungan sekitar. Seiring berjalannya waktu, rasa empati akan terasa dan seseorang bisa merasakan manfaatnya, terutama dalam kehidupan sosial. Percaya atau tidak, akan ada masanya seseorang menolong orang lain, dan pasti ia akan ditolong juga di kemudian hari. Lantas, mengapa kita harus memiliki sikap empati terhadap orang lain? Berikut alasan mengapa manusia harus memiliki sikap empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia harus saling membantu, karena jika suatu saat manusia tertimpa musibah, kita membutuhkan bantuan orang lain untuk meringankan beban moral maupun materi. Yang kedua, mampu membangun hubungan sosial. Rasa empati dibutuhkan untuk membangun hubungan sosial dengan orang lain. Dengan empati, seseorang mampu memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain. Seseorang juga akan terlatih untuk memberikan respon yang tepat dalam berbagai situasi. Yang ketiga, mengatur emosi diri sendiri. Berempati pada orang lain juga akan melatih seseorang dalam mengendalikan emosi. Dengan ikut peka dan merasakan penderitaan orang lain, seseorang tidak akan mudah merasa marah, kesal, hingga stres. Kemudian yang terakhir, melatih perilaku tolong-menolong. Ketika berempati, seseorang akan membayangkan bagaimana rasanya jika berada pada posisi orang lain. Hal ini akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang bisa meringankan beban atau masalah orang lain. Itulah materi yang saya sampaikan. Kemudian selanjutnya saya persilakan kepada Windy Purnama untuk memaparkan materi. Bagaimana kita bisa mengembangkan dan membangun empati? Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan orang dalam upayanya bantu mereka dengan pengembangan dan membangun empati. Yang pertama itu belajar tentang manfaat menunjukkan empati. Yang kedua, mengidentifikasi dan membaca emosi orang lain. Ketiga, mampu menempatkan diri pada posisi orang lain. Dan keempat, mendengarkan perasaan orang. Dan terakhir itu memahami emosi Anda sendiri. Adapun manfaat empati dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama mempererat tali persaudaraan,
Yang kedua, melatih Baik, itulah perilaku pemaparan tolong-menolong. materi dari Dan kami. ketiga, mengatur Selanjutnya, emosi bagi diri teman-teman sendiri. yang ingin bertanya, kami persilakan melalui WA Group. Dan bertanyaannya kami batasi yaitu masing-masing perwakilan dari satu kelas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.